Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tugas P5 yang sudah Ibu guru berikan kemarin. Jadi tugas kalian itu ada 2 soal. Ya, soal yang pertama itu kalian mencari 3 orang yang berbeda usia ya. Contohnya bisa misalnya ayah atau ibu atau bibi atau nenek. Nah, tugas kalian itu mencari tahu ya terhadap tradisi lisan penuturan cerita rakyat. Nah, ini lembar yang pertama ya, lembar untuk menjawab soal yang pertama. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ya, cari 3 responden yang nanti akan kalian tanyakan, bertanya-tanya gitu ya. Ini lembar yang pertama. Jadi respondennya kan ada 3. Jadi kalian nanti siapkan lembar jawaban pertanyaan ini ada sebanyak 3 ya. Baik, yang pertama ini misalnya kalian sudah mendapat respondennya misalnya ayah. Berarti kalian tuliskan identitasnya, identitas ayah. Ya, nama ayah kamu, usianya berapa, hubungan dengan siswa, ya hubungannya tentunya ayah ya. Yang tadi suku, sukunya apa. Nah, terus nanti di sini tanyakan pengalaman tradisi lisan penuturan cerita rakyat yang paling sering atau paling berkesan bagi ayah kamu itu apa. Kalian bisa menggunakan atau bisa mencari pertanyaannya itu bisa dibantu dengan adik Simba ya. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian siapkan tuh catatan kalian, catatan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kalian sampaikan kepada ayah kalian untuk menggali pengalaman ayah kalian terhadap cerita atau bertutur cerita tentang cerita rakyat. Nah, ini sini pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman responden dalam menceritakan cerita rakyat kepada orang lain atau pengalaman mendengarkan cerita rakyat dari orang lain. Misalnya nih contoh, kalian sudah membuat pertanyaan ya di catatan dulu nih yang mau ditanyakan kepada ayah kamu itu apa. Nah, contohnya nih misalnya apa gitu ya. Kalian tulis nih apa cerita rakyat yang ayah pernah dengar misalnya dari nenek misalnya. Nanti dicatat tuh. Terus nanti ayah kan menjawab kan, nanti tanya lagi nih, kapan ayah mendengarkan cerita rakyat yang pernah nenek ayah sampaikan. Misalnya lagi, apa cerita rakyat yang ayah dengarkan dari nenek. Terus bisa juga dan pertanyaan yang lainnya ya, yang nanti kalian rangkum dan rangkuman jawaban responden itu kalian catat ya pada bagian ini nanti kalian dicatat. Nah, bukan cuma dari pertanyaan yang pernah didengar saja. Bisa misalnya ayah kalian itu pernah bercerita atau pernah menyampaikan ceritanya kepada anak-anaknya. Nanti ditanya, apa saja nih ayah pernah bercerita rakyat kepada orang lain atau kepada anak. Begitu ya anak-anak digali, menggali, mencari tahu pengalaman dari responden tentang cerita rakyat yang pernah didengar atau cerita rakyat yang pernah disampaikan kepada orang lain. Dan berikutnya adalah dampak dari pengalaman itu bagi responden. Apa sih dampak dari setelah responden itu mendengarkan pengalaman cerita rakyat? Apa sih dampak setelah responden itu menceritakan cerita rakyat kepada orang lain? Dampaknya itu apa? Nanti kalian tulis di situ. Dan yang terakhir adalah pendapat
kamu ya, pendapat siswa terhadap hasil tugas ini. Pendapatnya bagaimana? Ya. Dan kalian kerjakan lembaran eh, jawaban pertanyaan satu ini sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 lembar. Nah, ini tugas yang kedua, kalian mengumpulkan paling sedikit 2 cerita rakyat yang sering dikisahkan dalam keluargamu secara lisan ya. Jadi kamu cari 2 cerita rakyat yang sering dibacakan oleh keluargamu ya. Ceritanya dalam bentuk apa, Bu? Kamu nanti tugasnya ceritanya dalam bentuk buku ya. Bisa kalian pinjam di perpustakaan sekolah atau bisa menggunakan buku cerita rakyat yang kalian punya di rumah ya. Jadi nanti kan ada waktu 1 minggu. Kalau tidak mempunyai buku cerita rakyat di rumah, kamu bisa cari di perpustakaan ya. Cari buku cerita rakyat di perpustakaan. Boleh dipinjam, nanti lapor kepada bu guru buku apa yang kalian pinjam ya. Saran ibu aja kalau cerita rakyat itu cari cerita yang mudah kalian pahami ya, bahasa-bahasanya cari yang bisa kalian pahami, soalnya nanti di tugas berikutnya itu kamu harus bisa memahami cerita rakyat yang sudah kalian pilih. Ya anak-anak hebat ya, sukses selalu, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.